Assalamualaikum semua. Ketemu lagi di channel saya, Alilas Mam. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, selalu bahagia dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke deh teman-teman semua, seperti biasanya ya, di video kali ini saya mau sharing tentang kegiatan dan aktivitas saya sehari-hari di rumah ya. Dan kali ini dimulai saya mau siram-siram tanaman alias mau siram-siram sayuran di kebun belakang ya teman-teman. Kebetulan teman-teman kemarin itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, ini saya nanam sayur-sayuran di kebun belakang ya. Daripada kebun belakangnya nggak difungsikan, di sini saya fungsikan deh ya untuk kebun sayur-sayuran. Dan di sini saya menanam ada terong, ada timun, dan juga ada cabai, ada daun bawang, ada daun kelor, dan juga ada kangkung juga teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di situ juga ada pohon mangga ya teman-teman, ada pohon nangka, dan di sebelahnya lagi saya juga nanam alpukat teman-teman. Ya buat rutinitas dan kesibukan aja sih ya. Dan juga buat nanti kalau misalnya orang tua saya datang ke Wonogiri gitu ya, biar mereka senang ada aktivitasnya ya. Makanya saya berniat banget ini untuk menanam sayur-sayurannya teman-teman. Oke deh Mam dan teman-teman semua, kalian bisa lihat sendiri ini cabenya udah panen ya. Dan di sini saya mau metikin ya cabe untuk masak teman-teman. Nah itu seneng banget teman-teman kalau misalnya kita panen dari hasil jeripayah kita sendiri ya Moms. Dan kemudian lanjut lagi, di sini saya juga mau panen terong ya. Walaupun masih cuma 1 biji, itu tuh rasanya seneng banget ya. Sebenarnya tadi juga mau metikin kangkungnya teman-teman, tapi kok rasanya belum tega ya. Jadi nanti aja deh ya untuk petik-petik kangkungnya, nunggu kangkungnya agak lebatan sedikit ya. Oke lah teman-teman semua, kemudian lanjut lagi saya langsung cus ya ke dapur. Di sini saya mau menata dan menyusun belanja bulanan saya ya. Sebenarnya ini tuh video untuk minggu kemarin teman-teman, tapi saya belum sempat untuk ngedit-ngeditnya ya. Kebetulan kerjaan di kantor pas banyak, jadinya saya belum punya waktu ya untuk edit-edit. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman semuanya yang penonton setia Alilas Mam. Minggu kemarin saya belum sempat ya untuk upload video, tapi saya selalu update kegiatan sehari-hari saya di Instagram ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang belum follow Instagram saya, bisa langsung cus ya untuk follow Instagramnya Alilas Mam. Oke deh teman-teman semua, jadi ini tuh belanja bulanan saya 2 minggu kemarin ya. Buat kalian semua yang belum menonton videonya Alilas Mam belanja bulanan, bisa langsung cus ya nonton dulu video belanja bulanannya ya sebelum lanjut video yang ini. Dan di sini saya beli susu, beli energen, beli bumbu racik gitu ya dan lain sebagainya teman-teman. Dan kemudian lanjut lagi di sini seperti biasanya kalau misalnya habis belanja bulanan itu, belanja bulanannya itu saya langsung susun ya dan saya tata di wadahnya masing-masing biar nggak berantakan ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri itu toples-toples di rak itu pada kosong ya. Ya memang benar teman-teman. Jadi kemarin-kemarin itu saya belum sempat ya untuk belanja bulanan. Belanjanya palingan tartir gitu ya. Jadi apa yang habis langsung belanja deh ya ke warung. Sebenarnya agak boros sih ya kalau misalnya nggak langsung belanja sekaligus gitu ya teman-teman. Tapi ya gimana lagi ya, kemarin itu pas bener-bener kerjaan pas banyak, saya juga badannya lagi nggak fit ya. Ya udahlah ya, baru bisa belanja bulan lagi 2 minggu kemarin teman-teman. Oke deh Mams dan teman-teman semua, kemudian lanjut di sini saya mau menata mie instan ya. Jadi untuk mie instannya di sini saya belinya nggak banyak-banyak ya, karena dilarang sama Pak suami untuk beli mie instan ya banyak-banyak karena katanya kurang sehat ya. Tapi walaupun kurang sehat tetap aja ya dibeli. Selain rasanya enak dan juga kalau misalnya
misalnya mager, bisa menjadi menu andalan emak-emak ya Mams. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut lagi. Di sini saya mau menata susu, energen, bumbu-bumbu instan ya dan lain sebagainya ya Mams. Jadi saya selalu menata belanja bulanannya itu di dalam storage seperti ini teman-teman. Jadi biar memudahkan kita juga ya kalau misalnya untuk mengecek kira-kira apa yang habis ya di dapur. Jadi kita bisa langsung cus ya untuk beli teman-teman. Selain rapi juga tentunya ya. Teman-teman semua, kalian bisa lihat sendiri di situ saya juga beli bumbu racik ya dari Indofood. Saya selalu sedia untuk bumbu-bumbu tersebut ya Mams. Ada bumbu soto, kare, ada rawon, dan saya juga beli untuk yang lada hitam ya. Jadi hari ini nanti habis menata belanjaan ini saya juga mau masak ya, masak ayam lada hitam. Jadi ceritanya kemarin itu saya sempat masak ayam lada hitam ya, dan anak saya ketagihan teman-teman dan mereka minta lagi ya untuk dimasakkan ayam lada hitam ya Mams. Jadi masaknya juga gampang banget sih ya, terbantu banget dengan adanya bumbu instan ayam lada hitam ini ya teman-teman. Oke deh Mams dan teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk menata belanjaannya di storage udah selesai ya. Lanjut lagi, di sini saya mau mengisi toples-toples ini, toples-toples yang kosong ini ya Mams. Jadi memang benar-benar kosong semua deh ya dapur saya hari ini ya teman-teman, karena memang semua stoknya habis ya. Jadi kemarin itu 2 minggu yang lalu saya sempat belanja bulanannya lumayan banyak teman-teman. Dan lanjut lagi, di sini saya mau menata nutrisarinya ya di dalam toples. Jadi memang untuk minuman-minuman saset ini saya selalu masukin ke dalam toples-toples seperti ini ya Mams. Selain rapi, terus enak juga dilihat dan juga memudahkan anak-anak saya dan juga tamu ya yang datang ke rumah saya. Jadi kalau misalnya mereka ke dapur gitu ya, pengen minum apa gitu udah ada ya di dapur. Jadi mereka bisa langsung cus ya untuk buat. Kemudian lanjut lagi, setelah tadi nutrisari selesai untuk diwadahin, di sini saya mau mewadahi susu ya. Susu saset dari Milo teman-teman. Anak-anak saya seneng banget sama susunya, susu Milo Mams. Untuk kopinya di sini saya biasanya yang cocok minum kopinya pakai Indo Cafe ya. Jadi ini bukan endorse ya Mams. Karena kebetulan aja saya senengnya sama yang Indo Cafe teman-teman. Karena memang cocoknya di lambung saya itu yang Indo Cafe. Biasanya kalau misalnya ada yang white coffee-nya gitu, lambung saya kurang cocok teman-teman. Jadi rasanya nggak enak gitu deh, begah gitu Mams. Oke teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk mewadahi minuman-minuman sasetnya udah selesai. Kalian bisa lihat sendiri ya, alhamdulillah jadi rapi, jadi lebih enak untuk dilihat dan juga jadi cantik tentunya ya. Kemudian lanjut lagi, di sini mau saya rapikan ya di tempatnya semula. Di sini saya taruh di rak-rak seperti ini teman-teman. Jadi bisa juga sekalian menjadi pajangan ya. Pajangan untuk di dapur. Untuk minyak goreng cuma saya taruh di sebelah kompor ini teman-teman. Nanti kalau misalnya pas rajin mau saya masukin ke wadahnya juga, wadah minyak tentunya ya. Untuk saus sambal dan saus tomat saya taruh di meja bar ini teman-teman, meja bar ala-ala ya. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut lagi setelah tadi menata dan menyusun makanan ya dan minuman saset, lanjut lagi di sini saya mau mewadahi, merapikan, menyusun ya. Menyusun sabun-sabun ke tempatnya ya. Untuk sabun-sabun saya taruh juga di storage teman-teman. 2 minggu yang lalu saya belanja persabunan juga tentunya ya. Ada Wipol dan juga ada sabun mandi, ada untuk setrika ya, pewangi setrika maksud saya dan lain sebagainya teman-teman. Oke deh teman-teman semua, kemudian lanjut ya. Di sini kita mau memasukkan persabunannya ini ke dalam storage ya. Jadi untuk sabun-sabun ini biasanya saya letakkan ya, atau saya masukkan di dalam storage ini teman-teman. Jadi biar lebih rapi aja gitu ya. Kalau misalnya kita mau mencari gitu lebih mudah aja ya. Karena memang di rumah saya belum ada kitchen set gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan storage ini untuk menyimpan
segala sesuatunya ya, biar rapi aja ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah selesai untuk menata persabunannya ya. Kemudian lanjut kita tutup dan kita kembalikan lagi ke tempatnya. Jadi saya memang sengaja menggunakan storage ini untuk menyimpan segala sesuatu yang ada di dapur ya teman-teman, biar lebih rapi aja ya, biar lebih enak aja untuk dilihat. Setelah tadi selesai menata dan menyusun belanja bulanan, kemudian lanjut lagi di sini saya mau masak ya untuk makan malam. Jadi ini tuh tadi saya baru pulang kantor ya teman-teman, pulang kantor terus lanjut siram-siram sayuran, terus lanjut menata dan menyusun belanja bulanan, dan yang terakhir di sini saya mau masak ya untuk makan malam. Dan untuk makan malam kami di sini saya mau bikin menu yang simple aja seperti biasanya ya, karena memang saya kalau misalnya menu yang agak-agak ribet gitu tidak bisa ya. Saya bisanya masaknya ya yang gampang aja teman-teman, yang simple ya, dan alhamdulillah yang anak-anak juga suka tentunya ya. Sore ini saya mau masak ayam lada hitam teman-teman. Kemarin itu saya sempat membuatkan ayam lada hitam ya untuk anak-anak saya, dan alhamdulillah anak-anak saya senang sekali, dan sore ini mereka minta lagi ya untuk dimasakkan ayam lada hitam ya. Untuk bumbunya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan saya tambahin juga cabai ya. Untuk cabenya saya menggunakan cabai keriting aja teman-teman, biar nggak begitu pedas ya, dan untuk cabai rawitnya dikit aja. Nah nanti selain ayam lada hitam saya juga memasak tumis bayam teman-teman, karena memang kebetulan stok yang ada di kulkas adanya bayam ya. Jadi ya udahlah ya, saya bikin tumis bayam aja, nanti dicampur sama tauge. Lumayan enak juga teman-teman, kalian bisa ntar coba di rumah ya. Oke teman-teman semua, tadi terlebih dahulu untuk bawang merah, bawang putihnya, bawang bombaynya kita gongso sampai layu dan sampai harum ya. Kemudian baru deh kita masukkan ayam filetnya yang udah kita potong-potong kecil-kecil tadi ya mams. Dan di sebelahnya itu saya lagi masak untuk tumis bayamnya ya. Jadi saya masaknya sekaligus 2 kompor teman-teman biar cepet ya. Dan untuk bumbu ayam lada hitamnya saya menggunakan saori untuk yang lada hitam, dan saya tambahin juga lada hitam. Kemudian tidak lupa juga dikasih garam, gula, kaldu jamur, dan juga saya tambahin kecap ya teman-teman. Dan di sini saya tambahin juga air ya mams, cukupnya aja. Dan untuk tumis bayamnya bumbunya cuma bawang merah, bawang putih aja ya, sama cabai keriting dan cabai rawit ya, biar rada-rada pedes gitu ya mams. Dan tak lupa juga dimasukkan gula, garam, kaldu jamur secukupnya aja ya. Di sini saya tambahin juga kecap mams sedikit aja ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka kecap bisa di skip aja ya mams. Dan ini untuk ayam lada hitamnya saya biarkan aja ya sampai airnya rada surut gitu teman-teman. Pokoknya kalau misalnya saya habis pulang kantor itu saya usahakan masaknya yang cepet aja ya, yang simple. Semakin cepet jadinya semakin cepet juga saya istirahat ya teman-teman. Biasalah ya emak-emak ya, kalau misalnya habis pulang kantor kan capek teman-teman. Jadi masaknya yang cepet aja deh pokoknya ya. Semakin cepet semakin lebih baik ya. Dan juga tentunya yang anak-anak dan pak suami seneng ya, biar mereka juga makannya bisa lahap ya mams. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ini untuk tumis bayamnya udah jadi. Lanjut aja, ini saya wadahin ya ke tempatnya. Ini tuh walaupun bentukannya simple gitu ya mams, tapi alhamdulillah rasanya juga nikmat banget ya. Kalian bisa coba ya di rumah. Dan ini dia untuk tumis bayam taugenya udah jadi. Alhamdulillah ini tuh enak banget teman-teman. Kemudian lanjut lagi, di sini saya mau goreng terong hasil kebun sendiri teman-teman. Rasanya beda ya. Memang ya kalau misalnya terong kita beli ataupun
terong hasil panen sendiri gitu ya. Rasanya lebih apa ya, lebih enak ya, walaupun sebenarnya rasanya sama aja sih ya. Mungkin karena memang ada kepuasan tersendiri gitu ya teman-teman, jadi rasanya tambah nikmat gitu ya, alhamdulillah. Dan ini untuk ayam lada hitamnya, airnya udah mulai surut ya, jadi ini udah jadi deh. Dan lanjut lagi untuk ayam lada hitamnya, saya wadahin ya ke tempatnya. Ini tuh juga alhamdulillah nikmat banget teman-teman. Kalian bisa coba ya di rumah, karena memang sesimpel itu ya untuk bikinnya. Ini dia penampakan untuk ayam lada hitam dan juga untuk tumis bayamnya. Dan alhamdulillah ini untuk terongnya juga udah jadi ya. Lanjut ini saya angkat dan kemudian nanti mau saya sajikan ya di meja makan, biar anak-anak dan pak suami bisa segera untuk makan malam ya Mams. Oke deh Mams dan teman-teman semua, saya izin mau makan malam dulu ya dengan anak-anak dan pak suami ya. Oke deh teman-teman semua, setelah tadi selesai makan malam, di sini saya lanjut ya ke dapur karena tugas mama belum berakhir. Kemudian saya lanjut di sini mau beberes untuk area dapur ya, karena seperti biasanya teman-teman, saya kalau misalnya habis masak selalu langsung ya saya beresin, karena nanti kalau misalnya dibiarkan nggak langsung diberesin takutnya keburu mager ya Moms. Alhasil kalau misalnya udah mager, dapurnya nggak jadi deh untuk diberesin dan jadi berantakan ya. Ujung-ujungnya kalau misalnya dapur berantakan, kita jadi nggak semangat deh ya untuk masak dan kerjaan lainnya ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya habis selesai masak itu langsung aja teman-teman untuk dibersihkan ya, karena kalau misalnya udah dibersihkan, jadi nanti kalau misalnya kita memasak moodnya lebih bagus lagi ya, karena kan lihat dapur kita bersih gitu ya teman-teman, jadinya semangat ya untuk masak. Dan ini untuk kompornya lanjut di sini mau saya lap-lap ya biar bersih, biar tidak ada semut ya teman-teman, karena memang kalau misalnya musim kemarau seperti ini tuh di rumah saya rada banyak semutnya ya kalau misalnya nggak langsung kita bersihin ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya habis makan atau habis masak gitu ya, disapu-sapu aja deh teman-teman biar tidak ada semut ya. Untuk meja dapurnya juga ini sekalian ya saya lap-lap teman-teman biar bersih ya, biar kalau misalnya ada sisa-sisa makanan di meja bisa segera dihempaskan ya, dan tidak ada semut-semut kecil ya yang nanti bakal hinggap di meja. Dan yang terakhir di sini saya mau sapu-sapu juga untuk area dapurnya ya teman-teman. Alhamdulillah ini untuk cuci piringnya saya juga dibantuin sama pak suami ya. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alilas Mom hari ini. Mohon maaf kalau misalnya video saya masih banyak kurang-kurangnya ya teman-teman. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk lihat videonya Alilas Mom ya. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.